Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Ahrawati, NPM 20.01.01.0041, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang pemakaian huruf dan kata. Yang pertama yang akan saya bahas adalah huruf kapital atau yang biasa kita sebut dengan huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penulisan ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Contohnya Allah, huruf A di awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai nama gelar kehormatan. Contohnya Nabi Ibrahim, N-nya menggunakan huruf besar dan Ibrahimnya, I-nya menggunakan huruf besar. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam jabatan atau pangkat. Contohnya gubernur, G-nya menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penulisan bangsa, suku atau bahasa. Contohnya suku Sunda, Sunda, S-nya menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penulisan nama, tahun, bulan, dan hari. Contohnya Agustus, A-nya menggunakan huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Contohnya Danau Toba, D-nya menggunakan huruf kapital, Toba, T-nya menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam penulisan resmi lembaga pemerintah. Contohnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian, K-nya huruf besar. Contoh yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang, U-nya menggunakan huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, atau adik. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata ganti. Contohnya, tahukah Anda bahwa gaji pegawai negeri dinaikkan? Andanya, A-nya menggunakan huruf kapital. Yang kedua yang akan dibahas yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai dalam penulisan nama buku, majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, koran Kompas dan majalah Tempo dijual di toko-toko buku. Koran Kompasnya dibuat huruf miring, majalah Temponya dibuat huruf miring. Yang selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Contohnya, buatlah kalimat dengan kata televisi. Nah, ini di sini televisinya dibuat huruf miring. Yang selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama-nama ilmiah. Contohnya, nama Latin dari buah manggis yaitu Garnicia mangostana. Jadi, nama Latin dari buah manggis adalah huruf miring Garnicia mangostana. Yang selanjutnya akan dibahas yaitu C. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu yakin bahwa engkau bisa. Yang kedua yang akan dibahas yaitu kata turunan. Yang A. Imbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya bergeletar atau dikelola, diduduki. Yang kedua, jika kata dasar berbentuk gabungan kata awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Tanda hubung boleh digunakan untuk sebagai penjelas. Contohnya bertepuk tangan. Itu bisa, supaya lebih jelas, bisa diganti dengan bertepuk-tepuk tangan. Yang selanjutnya, kata dasar berbentuk gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus atau unsur gabungan ditulis serangkai. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas.
Contohnya menggaris bawahi, diperjelas menjadi menggaris, dikasih tanda hubung bawahi. Yang selanjutnya, jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Contohnya mancanegara, tanpa spasi, langsung mancanegara. Yang selanjutnya, huruf awal kata dasar adalah huruf kapital dan diselipkan dengan tanda hubung. Contohnya tanda hubung ASEAN, dan ASEAN-nya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti kata esa dan kata yang bukan kata dasar, unsur gabungan itu ditulis terpisah. Contohnya Tuhan yang Maha Esa itu dispasi semua, Tuhan spasi yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu gabungan kata. Gabungan kata ditulis terpisah. Contohnya duta besar, jadi duta spasi besar dipisah. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung yang berguna untuk menegaskan pertalian. Contohnya anak istri saya, dan di sini bisa menggunakan tanda hubung untuk memperjelas anak, tanda hubung istri saya. Yang selanjutnya, beberapa gabungan kata sudah lazim ditulis serangkai. Contohnya daripada, ditulis serangkai tidak menggunakan spasi. Yang selanjutnya, kata ganti dan kata depan. Kata ganti kau, ku, mu, nya ditulis dengan serangkai. Contohnya ku miliki, langsung ditulis tidak menggunakan spasi. Dirimu tidak menggunakan spasi, miliknya tidak menggunakan spasi. Yang selanjutnya, kata depan atau preposisi di, ke, dari ditulis terpisah, seperti dari, di, dalam. Contoh yang lain, ke, tengah, ke, spasi, tengah. Yang selanjutnya yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah. Contohnya sang harimau marah kepada sang kancil, itu diberi spasi semua. Yang selanjutnya yaitu partikel, singkatan, dan akronim. Partikel lah, kah, dan tah ditulis dengan serangkai. Contohnya bacalah, siapkah, nah itu ditulis serangkai tidak menggunakan spasi. Partikel pun ditulis terpisah. Contohnya apapun, satu kali pun, jadi satu kali punnya dikasih spasi, apa dikasih spasi pun. Yang selanjutnya, akronim atau singkatan. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal suku kata atau huruf dan suku kata dari deret kata yang dipergunakan sebagai kata. Dan singkatan adalah bentuk kependekan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Di sini ada penggunaan akronim. Yang pertama, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun huruf dan suku kata. Contohnya di sini pemilu. Pemilu itu pemilihan umum, dan itu P-nya menggunakan huruf kecil. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal atau kapital, tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya Golkar, golongan karya, G-nya menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang selanjutnya, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang singkat ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tidak diakhiri tanda titik. Contohnya DPR menggunakan huruf kapital semua dan tidak menggunakan tanda titik di akhir. Selanjutnya, singkatan umum yang terdiri atas satu kata dan diakhiri tanda titik. Contohnya halaman disingkat menjadi HLM dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya, singkatan umum yang terdiri atas dua kata, masing-masing singkatan kata diikuti dengan titik. Contohnya atas nama A titik N titik. Jadi itu singkatan dari atas nama. Contoh selanjutnya,
sampai dengan S titik D titik. Itu artinya sama dengan. Yang selanjutnya singkatan umum yang terdiri atas 3 kata atau lebih diakhiri dengan tanda titik. Contohnya tanda tangan disingkat dengan TTD dan diberi tanda titik. Yang selanjutnya lambang kimia, singkatan satuan ukuran timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya rupiah disingkat menjadi Rp tanpa tanda titik. Sentimeter disingkat menjadi cm tanpa menggunakan tanda titik. Yang materi selanjutnya yaitu angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang atau nomor. Dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau Romawi. Jadi ada dua jenis angka yang sering digunakan yaitu angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab contohnya seperti 0, 1, 2, 3 itu yang biasa kita pakai, dan Romawi ya seperti yang kita tahu angka Romawi. Di sini bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Contohnya mereka menonton drama itu sampai 3 kali dan itu 3 kalinya itu ditulis menggunakan huruf bukan dengan angka. Yang selanjutnya bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf jika lebih dari 2 kata susunan kalimat diubah agar bilangan tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Contohnya 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Itu menggunakan huruf semua. Yang selanjutnya angka. Angka yang menunjukkan bilangan utuh dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Contohnya dia mendapat bantuan Rp atau rupiah 250 juta. Jutanya menggunakan huruf rupiah untuk mengembangkan usahanya. Dan yang terakhir, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi atau satuan waktu, nilai uang, dan jumlah. Ya contohnya jumlah 1, 2 itu menggunakan angka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.